Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang sedang membaca cerita ini, semoga hatimu selalu dijaga dalam kebaikan. Semoga siapapun yang sedang diuji dalam hubungan, selalu diberi kekuatan oleh Allah. Amin. Aku pikir, cinta cukup untuk membawa kami bahagia. Tapi ternyata, cinta tanpa restu Allah, hanya menjebakku dalam gelap yang panjang. Namaku Nurul, anak pertama dari 3 bersaudara. Tinggal di sebuah desa kecil yang masih memegang adat dan nilai agama. Sejak kecil aku diajarkan untuk menjaga diri, menjaga hati, dan menanti jodoh yang terbaik. Tapi hati, siapa yang bisa mengaturnya? Aku jatuh cinta pada Raffi, pria tampan, pintar bicara, dan tahu caranya membuat perempuan merasa istimewa. Tapi ia bukan pria yang dikenal dekat dengan masjid, apalagi sholat. Raffi itu bukan tipe suami soleh, Neng, kata abahku. Tapi aku keras kepala. Kupikir aku bisa mengubahnya setelah menikah. Dia pernah bilang, kalau kamu gak mau nikah sama aku sekarang, aku akan cari yang lain. Dan saat itu, hatiku panik. Takut kehilangan. Takut tak dicintai lagi. Padahal, bukan begitu cara Allah menuntun jodoh. Tapi aku terlalu buta. Terlalu tergesa. Aku menaruh keyakinan pada cinta yang tak pernah kusematkan dalam doa. Dan akhirnya, aku menikah. Bukan karena istiharah, bukan karena restu orang tua sepenuh hati, tapi karena aku takut sendiri. Dan dari sinilah semuanya dimulai, bukan kisah cinta indah, tapi kisah luka yang tak pernah kuprediksi. Hari pertama aku jadi istri, adalah hari di mana aku mulai kehilangan diriku sendiri. Aku pikir setelah menikah, segalanya akan berubah. Raffi akan jadi suami yang lembut, yang pulang lebih awal, yang bangun pagi untuk sholat bersamaku, yang menggenggam tanganku dan berkata, "Ayo kita jadi keluarga yang diridhoi Allah." Tapi ternyata tidak. Hari pertama, Raffi menghilang sejak pagi. Aku menunggu. Sampai Isya, tak ada kabar. "Maaf, aku nongkrong sama teman," jawabnya singkat lewat pesan. Tak ada kata rindu. Tak ada, "Maaf ya sudah ninggalin kamu sendirian." Yang ada hanya aku, duduk di sudut kamar, mengenakan mukena, mencoba sholat dengan air mata yang jatuh tanpa tahu harus memohon apa. Hari-hari berikutnya pun sama. Dia pulang malam. Tak bicara. Matanya lebih sibuk dengan layar ponsel. Kadang baunya aneh, seperti alkohol. Tapi aku diam. Karena aku istri, bukan? Katanya, istri itu harus nurut. Harus sabar. Aku mulai ragu. Kenapa semua terasa salah? Ibuku datang suatu hari, membawa makanan kesukaan Raffi. Tapi suamiku hanya melirik sinis. "Bilang sama ibumu, gak usah sering-sering kesini. Aku gak suka rumah kayak pasar." Hatiku remuk. Ibuku hanya tersenyum pahit dan pulang tanpa sempat membuka bekal yang dibawanya. Aku menangis di sajadah malam itu. Apa ini balasan dari pernikahan yang tak kuserahkan pada MU? Ya Allah. Tapi bahkan untuk menyebut nama MU pun terasa berat. Karena aku tahu, aku dulu tak melibatkan MU saat memutuskan. Dan rasa bersalah itu tumbuh jadi luka. Luka yang diam-diam mulai menggerogoti imanku. Waktu berlalu tanpa terasa. Hari-hariku sebagai istri semakin terasa sunyi. Suara Raffi nyaris tak terdengar di rumah. Kalaupun berbicara, hanya seperlunya. Dan lebih sering, hanya nada tinggi atau diam penuh amarah. Aku mencoba bertahan. Kumasak makanan kesukaannya, tapi tak pernah disentuh. Kubersihkan rumah sebaik mungkin, tapi tetap ada saja yang salah di matanya. Kuhias diriku, berharap ia melirikku seperti dulu, tapi malah ia acuh dan lebih sibuk dengan ponselnya. Hingga suatu malam, aku terbangun dan mendapati tempat tidurnya kosong. Raffi tidak di sampingku. Aku mencari di ruang tengah, tapi gelap. Kamar mandi kosong. Motor sudah tidak ada di teras. Waktu menunjukkan pukul 1.43 dini hari. Aku menelepon. Tak diangkat. Ku coba kirim pesan. "Kamu di mana?"
Aku khawatir. Tapi tak dibalas. Jantungku berdebar. Aku tak tahu ini rasa cemas atau firasat buruk. Tapi sejak malam itu, hidupku berubah. Pagi harinya, aku temukan dompet Raffi tertinggal di meja. Aku tak pernah punya kebiasaan membuka barang pribadinya. Tapi saat itu, aku tak tahan. Ada suara dalam hatiku yang memaksaku mencari kebenaran yang selama ini kutolak. Ku keluarkan isinya. Ada sebuah nota hotel dan foto 2 tiket bioskop. Tanggalnya seminggu lalu. Hari saat ia bilang lembur di kantor. Tanganku gemetar. Ku tatap lembar kertas itu lama sekali. Berharap aku salah lihat. Berharap ini bukan kenyataan. Tapi sayangnya, segalanya begitu nyata. Saat itu, aku ingin marah. Tapi suaraku tak sanggup keluar. Aku hanya bisa terduduk di lantai. Menangis dalam diam. Malamnya, saat Raffi pulang, aku memberanikan diri bertanya. Raffi, kamu jujur aja. Ya, kamu ada perempuan lain, kan? Dia tak langsung menjawab. Hanya menarik napas panjang. Lalu berdiri dari kursi. Aku capek, Nurul. Capek sama kamu yang terlalu religius, terlalu nuntut. Aku butuh istri yang bisa diajak hidup bebas. Gak selalu bawa-bawa agama setiap detik. Hatiku retak. Jadi, kamu memang selingkuh? Ia tak mengiyakan. Tapi diamnya sudah cukup untuk menjawab. Malam itu, aku tidur sendiri. Di sudut kamar, memeluk lutut, dengan mata sembab dan hati yang penuh luka. Sakitnya, tak bisa kutuliskan dengan kata. Hari-hari setelah itu, Raffi makin jarang pulang. Makin sering berbohong. Dan aku hanya bisa menyibukkan diri dengan sholat dan mengaji. Tapi bahkan saat itu, hatiku masih diliputi sesal dan kecewa. Aku sadar, aku sedang menanggung akibat dari keputusan yang dulu kuambil tanpa istiharah. Tanpa restu penuh dari orang tua. Dan yang paling parah, tanpa melibatkan Allah dalam istiharah dan doa panjang. Aku menikah karena takut kehilangan. Karena nafsu dan obsesi. Bukan karena yakin ini pilihan dari Allah. Dan sekarang, yang kurasakan hanya kehilangan, luka, dan kehampaan. Tapi aku belum menyerah. Aku masih berharap rumah tangga ini bisa diperbaiki. Aku ingin mencoba sekali lagi. Karena aku pikir, mungkin ini hanyalah ujian awal. Tapi ternyata, badai yang lebih besar sedang menunggu. Aku mencoba bertahan. Meski luka dalam hatiku makin membusuk, aku tetap di sini. Di rumah yang sudah tak lagi disebut rumah, bersama laki-laki yang hanya menganggapku pengganggu. Kupikir, mungkin aku bisa berubah. Mungkin kalau aku jadi lebih cantik, lebih ceria, lebih menuruti semua maunya, Raffi akan kembali. Tapi kenyataannya, semakin aku berusaha, semakin dia menjauh. Dia pulang hanya untuk mandi dan ganti baju. Kadang bermalam di luar, tanpa kabar. Aku bahkan sudah berhenti bertanya. Karena setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu menyakitkan. Sampai suatu hari, aku merasakan mual yang tak biasa. Tubuhku lemas. Perutku kram. Aku memutuskan pergi ke puskesmas. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bahagia. Adek di dalam kandungan sudah 7 minggu. Bu Nurul. Aku hamil. Air mataku menetes. Dalam hening ruang periksa itu, aku tersenyum. Meskipun rumah tangga ini retak, setidaknya aku punya alasan untuk bertahan. Seorang anak. Sebuah harapan baru. Pulang ke rumah, aku menyiapkan makanan. Raffi belum tahu. Aku ingin menyambutnya dengan kabar gembira. Tapi malam itu, dia pulang dalam keadaan mabuk. Matanya merah, langkahnya goyah. Mas, aku ada kabar, aku hamil. Ia tak menjawab, hanya memicingkan mata, lalu tertawa kecil. Hamil? Hah, yakin itu anak gue? Dadaku sesak. Aku menatapnya, berharap ia hanya bercanda. Tapi ucapannya berikutnya, mematahkan segalanya. Gue gak minta lo hamil. Gue gak siap jadi bapak.
Bahkan gue gak yakin lo bisa jadi ibu yang baik. Kalimat itu seperti pisau. Tajam. Menusuk tanpa ampun. Ia membanting pintu kamar dan meninggalkanku sendirian. Malam itu, aku menangis sejadi-jadinya. Tapi bukan hanya karena kata-katanya, melainkan karena tiba-tiba perutku terasa nyeri luar biasa. Aku berteriak. Tubuhku menggigil. Cairan hangat mulai mengalir dalam keadaan panik. Aku dibawa ke rumah sakit. Dan takdir berkata lain. Adek di dalam kandungan gak bisa diselamatkan, Bu Nurul. Maafkan kami. Dunia seketika runtuh. Bayi yang baru kutemukan, harapan kecil yang kupeluk di tengah badai, hilang begitu saja. Aku kehilangan. Lagi. Raffi tak datang ke rumah sakit. Bahkan saat aku pulang, dia tak ada. Tak ada tanya, tak ada peluk, tak ada maaf. Yang ada hanya sepi. Sepi yang menggema dalam dada dan menjeritkan satu kalimat. Aku salah memilih. Sejak malam itu, aku tak lagi mencarinya. Tak lagi memasakkan makanan. Tak lagi berharap ia berubah. Karena aku sadar, aku terlalu lama menyiksa diriku sendiri atas pilihan yang tak pernah kuniatkan karena Allah. Bukan salah Raffi sepenuhnya. Aku pun salah. Salah karena mengutamakan perasaan di atas petunjuk. Menikah karena nafsu. Bukan karena restu. Bukan karena istiharah. Bukan karena Allah. Dan sekarang, aku sendiri. Terbaring di kamar kecil ini. Tubuhku lemah. Hatiku hancur. Tapi untuk pertama kalinya, aku benar-benar ingin berdoa. Bukan untuk meminta Raffi kembali, tapi untuk meminta agar Allah menuntunku kembali. Karena mungkin, sudah saatnya aku kembali pulang padanya. Hari-hari setelah keguguran menjadi titik paling gelap dalam hidupku. Tubuhku belum pulih, dan pikiranku, seperti reruntuhan rumah yang pernah kukira akan jadi surga. Aku tak lagi punya harapan. Setiap azan berkumandang, aku hanya bisa menatap kosong ke arah jendela. Mukena yang dulu rutin kupakai kini tergantung di belakang pintu, berdebu. Aku merasa malu. Bukan hanya pada orang lain, tapi pada diriku sendiri. Pada Allah. Hingga suatu sore, ada ketukan di pintu rumah. Kubuka dengan ragu. Ternyata Bu Halimah, tetangga yang baru pindah 2 bulan lalu. Wajahnya teduh, tutur katanya lembut. Aku sering lihat kamu duduk sendirian, Nurul. Boleh aku temani? Aku tak tahu kenapa, tapi aku mengangguk. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa tidak sendiri. Kami duduk di beranda. Ia tak banyak bertanya, hanya mengajak berbicara tentang hal-hal ringan. Sore-sore berikutnya, ia datang lagi. Lalu sekali waktu, ia membawa buku kecil berjudul Jalan Pulang yang Terlupa. Di halaman pertamanya tertulis, tak ada kata terlambat untuk kembali, karena Allah selalu menunggumu. Entah kenapa, hatiku bergetar. Air mataku jatuh tiba-tiba. Dan aku menangis di depan wanita yang bahkan belum benar-benar kukenal. Bu Halimah memelukku. Ia tidak menghakimi. Tidak bertanya terlalu jauh. Ia hanya berkata, Allah itu tak pernah menutup pintunya, Nurul. Justru ketika semua pintu dunia menolakmu, pintunya sedang terbuka paling lebar. Malam itu, aku kembali menatap mukenaku. Kukibaskan debunya. Lalu kupakai dengan tangan gemetar. Di atas sajadah, aku bersujud. Bukan lagi dengan tangisan putus asa, tapi dengan tangisan penyesalan dan harapan. Allah, aku tahu aku salah. Aku tahu aku pernah melupakan MU, mengabaikan semua peringatan MU. Tapi malam ini, izinkan aku pulang. Kalau boleh, izinkan aku memulai semuanya dari awal. Suara tangisku memenuhi kamar. Tapi kali ini, ada rasa damai di dalamnya. Aku sholat. Lalu duduk membaca satu demi satu ayat Al-Quran yang dulu pernah kuhafal sewaktu kecil. Surat demi surat membasuh luka batin yang lama menganga. Hari demi hari, aku mulai bangkit. Bersama Bu Halimah, aku ikut kajian. Aku mulai menulis kembali.
menata ulang hidupku, membaca buku, mendekor rumah kecilku sendiri, dan yang paling penting, menata hatiku yang dulu penuh nafsu dan ambisi, menjadi hati yang lebih lapang karena bersandar pada ridho Allah. Raffi? Dia tak pernah kembali. Aku tak mencarinya. Bahkan kini, aku tak lagi menyesal kehilangan dia. Karena kini, aku menyadari, kehilangan manusia bukanlah akhir dari segalanya. Yang paling mengerikan justru kehilangan arah kembali kepada Allah. Kini, aku tak lagi mengutuk masa laluku. Aku bersyukur, meski pahit, jalan salahku telah menuntunku untuk pulang. Pulang pada yang menciptakan. Waktu berjalan pelan, tapi pasti. 1 tahun telah berlalu sejak malam ketika aku sujud dalam tangis dan memohon agar Allah menerima taubatku. Hidupku tak serta-merta menjadi sempurna. Tapi kini, aku menjalani hari dengan hati yang lebih tenang, antara kakiku. Aku berlari keluar, mengetuk pintu tetangga. Dini hari. Pagi hari aku mengajar anak-anak mengaji di musola kecil dekat rumah. Siang hari, aku mengurus kebun sayur kecil di belakang rumah. Dan malamnya, aku gunakan untuk menulis. Menuliskan perjalanan hidupku. Tentang bagaimana seorang wanita jatuh terlalu dalam karena nafsu, dan akhirnya kembali berdiri karena cinta Allah. Aku tak pernah menyangka, tulisanku suatu hari dibaca oleh banyak orang. Bu Halimah membantuku mengirimkan tulisan itu ke sebuah media Islami. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar, tulisanku dimuat, dan banyak yang terinspirasi. Ada seorang perempuan muda datang kepadaku, menangis dan memelukku. Bu, cerita ibu menyelamatkan saya dari pernikahan yang salah. Saya hampir menikah hanya karena cinta, tanpa restu orang tua, dan tanpa pertimbangan agama. Tapi setelah membaca kisah ibu, saya sadar. Saat itu, aku hanya tersenyum sambil menatap langit. Allah, sungguh Engkau maha membalikan hati dan keadaan. Dari luka, Engkau tumbuhkan cahaya. Dari air mata, Engkau beri makna. Dan entah kenapa, aku teringat Raffi. Bukan karena rindu, tapi karena kini, aku sudah benar-benar ikhlas. Aku dengar kabarnya dari orang lain, dia kini hidup berpindah-pindah, pekerjaannya tidak tetap, dan pernikahan keduanya juga tidak bertahan lama. Tapi aku tidak lagi marah, tidak juga merasa menang. Karena ini bukan soal siapa yang lebih bahagia. Ini tentang bagaimana Allah mengubah hati seseorang melalui ujian dan kehilangan. Dan aku telah mengambil pelajaran dari semua itu. Hari ini, aku kembali duduk di sajadahku, dengan mata yang tak lagi berlinang air mata kesedihan, tapi air mata syukur. Syukur karena aku telah diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Aku kini hidup sendiri, tapi tidak merasa kesepian. Karena aku tahu, aku ditemani oleh cinta yang tak pernah memudar. Cinta dari Allah yang tak pernah mengabaikan hambanya. Dan andai waktu bisa diulang, aku hanya akan meminta satu hal. Ya Allah, jika aku mencintai seseorang lagi, biarlah itu karena MU. Bukan karena nafsu. Bukan karena dunia. Tapi karena Engkau yang menanamkan rasa itu di hatiku. Pulang pada satu-satunya cinta yang tak pernah meninggalkanku, bahkan saat aku berpaling. Aku pernah mencintai manusia lebih dari aku mencintai Allah. Dan dari situ, aku kehilangan segalanya. Bukan hanya kehilangan suami, tapi kehilangan arah, kehilangan harga diri, dan kehilangan harapan. Tapi kini aku tahu, cinta manusia bisa mengecewakan, bisa pergi sewaktu-waktu. Tapi cinta Allah tetap tinggal, bahkan ketika kita yang meninggalkannya. Sudah 3 tahun sejak peristiwa itu. Kini aku tinggal di sebuah desa kecil, jauh dari hiruk-pikuk kota. Aku menjalani hidup sederhana, mengajar anak-anak mengaji, menanam sayur, dan menjadi tempat singgah cerita bagi banyak perempuan yang patah hati. Satu demi satu perempuan muda datang padaku. Bukan untuk sekadar curhat, tapi mencari pegangan. Mereka ingin tahu, bagaimana bisa seorang wanita yang ditinggalkan, dihina, kehilangan bayi, dan disakiti, bisa tetap berdiri? Jawabanku sederhana, karena Allah. Karena setelah semua pintu dunia tertutup,
Hanya satu pintu yang tak pernah terkunci, pintu taubat dan rahmat-Nya. Ada satu malam yang tak akan kulupa. Seorang ibu muda duduk di teras rumahku, menggenggam tanganku sambil berkata, "Bu Nurul, saya tadinya ingin bunuh diri. Suami saya selingkuh. Saya gak punya keluarga, tapi saya baca tulisan ibu, dan saya sadar, hidup saya masih berharga." Malam itu, aku menangis. Tapi bukan karena luka lama, melainkan karena Allah telah menjadikan kisah pahitku sebagai jalan kebaikan untuk orang lain. Kini aku tidak mencari cinta siapa-siapa. Tidak lagi berharap seorang lelaki datang dan menyempurnakan hidupku. Karena aku tahu, hidupku sudah cukup sempurna selama Allah ada di dalamnya. Aku tak lagi menyesali masa lalu. Justru aku bersyukur pernah salah jalan. Karena dari situlah aku menemukan jalan pulang. Jalan yang lurus, yang selama ini tertutup oleh nafsu dan ambisi duniawi. Dan jika boleh aku berbicara pada semua perempuan yang mungkin sedang membaca kisahku, maka aku akan berkata, jangan menikah hanya karena takut sendiri. Jangan menikah hanya karena cinta manusia. Menikahlah karena Allah. Karena jika pondasi itu kuat, maka badai sekalipun tak akan merobohkanmu. Aku, Nurul, kini bukan lagi wanita yang patah. Aku adalah wanita yang telah jatuh, tapi bangkit, bukan karena cinta manusia, tapi karena cintanya. Dan sekarang aku tahu, tak perlu dicintai manusia, jika Allah telah menempatkan cintanya dalam hatimu.